Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi a'ada lil muttaqin bi anna lahumul jannah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala jami'i ni'amih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatu tunji qailuha min ahwali yaumil qiyamah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhul mab'utsu ila sairil ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan wa salaman daimaini wa mutalazimaini ila yaumil qiyamah wa sallim tasliman katsira. Amma ba'da, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat Masjid Al-Muharramah Ulu Jami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dalam keadaan gembira maupun dalam keadaan susah, lapang rezeki maupun tidak, dalam keadaan aman maupun dalam keadaan krisis, yakni dengan senantiasa melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, agar kita dapat memperoleh kebahagiaan yang abadi di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, suatu hari seorang lelaki miskin membawa segenggam buah anggur untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hadiah. Lelaki itu sangat bersemangat memberi hadiah untuk Rasulullah. Wahai Rasulullah, terimalah hadiah kecil ini dariku. Wajahnya berseri-seri dengan kebahagiaan saat ia menawarkan hadiah kecilnya itu. Jelas sekali bahwa ia sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan terima kasih dengan khidmat. Nabi mengambil satu buah anggur dan kemudian memakannya. Para sahabat yang sedang bersamanya menatapnya dengan penuh harap. Di luar dugaan semua orang, ketika anggur yang satu habis, Nabi kembali memakan anggur lainnya tanpa menawarkannya kepada para sahabat. Perlahan Nabi selesai memakan anggur tersebut sendirian saja. Ia sama sekali tidak menawarkan anggur-anggur itu kepada siapapun yang hadir. Orang miskin yang membawa anggur itu sangat senang dan akhirnya pamit dengan hati yang sangat senang sekali dan merasa bahagia karena apa yang dibawakannya untuk Rasulullah dimakan sampai habis. Para sahabat bertanya-tanya, biasanya jika ada orang memberi makanan, Nabi akan memulai yang pertamanya sebagai bentuk penghormatan kepada orang yang telah memberinya hadiah itu. Namun setelah itu dia menawarkannya pada orang lain. Wahai Rasulullah, kenapa engkau makan semua buah anggur itu sendirian dan sama sekali tidak menawarkannya kepada kami, dan walaupun juga untuk salah satu dari kami? Nabi tersenyum dan berkata, aku makan semuanya karena buah anggur itu masam sekali rasanya. Jika aku memberikannya kepada kalian, wajah kalian akan menampakkan ekspresi tidak suka pada buah anggur itu. Itu akan menyakiti perasaannya. Jadi aku pikir lebih baik aku makan semuanya dan menyenangkan hati si
pemberi anggur itu. Aku tidak ingin menyakiti perasaan orang miskin itu. Sungguh sangat mulia akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau mengucapkan terima kasih, menghargai pemberian orang lain, dan menjaga perasaan si pemberi. Bahwa biasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbagi pada orang lain. Saat itu sengaja Rasulullah tidak memberikannya makanan atau anggur itu kepada orang lain karena ada alasan yang lebih kuat, yaitu menjaga perasaan si pemberi anggur tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika kita perhatikan, ada makna tersembunyi dari kata-kata terima kasih yang dalam bahasa Arab disebut syukron, berasal dari kata dari akar kata yang sama dengan syukur. Terima kasih, terima dan kasih, artinya menerima pemberian orang lain dengan penuh kasih sayang, seperti yang dicontohkan dalam kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Atau terima kasih bisa juga berarti menerima apa yang diberikan lalu mengasihkannya atau memberikannya lagi kepada orang yang lain. Dan jika diperlukan, memberikan kepada yang lain itu justru yang lebih baik keadaannya dari apa yang dia terimanya itu. Indah sekali. Dan inilah wujud dari amalan rasa syukur yang sangat sederhana. Berterima kasih yang pertama tentu saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab rizki yang mengalir kepada kita dari siapapun sejatinya itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat makhluknya. Yang kedua, berterima kasih pada yang telah memberikan sesuatu tersebut kepada kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Dengan berterima kasih dan dengan bersyukur, niscaya rezeki akan terus bertambah. Amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin rahimakumullah. Terima kasih, terima dan kasih. Ada beragam jalan untuk menerapkan filosofi kasih atau memberi, yang pada intinya adalah mengalirkan rezeki yang kita punya kepada orang lain. Jalan yang pertama dengan membelanjakan rezeki atau uang yang kita punya. Kita harus menyadari bahwa kodrat uang itu adalah mengalir. Saat uang masuk ke kita, pasti ia akan keluar juga. Mau tidak mau, senang ataupun tidak. Maka tidak perlu susah hati saat membelanjakan uang untuk kebutuhan hidup, kebutuhan keluarga, anak dan istri. Yang perlu dilakukan justru adalah mengubah konsepnya, bukan mengeluarkan uang, tetapi mengalirkan rezeki kepada orang lain. Rezeki pedagang warung makan misalnya, kita alirkan karena kita makan di warung itu. Misalnya, begitu juga rezeki penjual beras, pemilik pom bensin, pedagang kopiah, penjual sepatu, dan sebagainya. Rezeki orang tua ada pada kita dan kita mengalirkannya untuknya. Rasanya akan berbeda. Kita akan berbahagia mengeluarkan uang itu, membelanjakannya uang dengan penuh rasa syukur dan kebahagiaan akan membuat orang kembali mengalir deras kepada kita. Cara kedua dari mengalirkan rezeki adalah dengan meminjamkannya, sebab memberi pinjaman kepada orang lain adalah merupakan satu kemuliaan.
Dalam sebuah hadis disebutkan, malaikat Jibril berkata, sedekah berpahala 10 kali, sedangkan memberi pinjaman berpahala 18 kali. Rasulullah bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, mengapa pinjaman lebih utama daripada sedekah? Lalu Jibril menjawab, karena seorang peminta-minta terkadang ia masih memiliki harta, sedangkan orang yang meminjam ia tidak akan meminta pinjaman kepada orang lain kecuali karena kebutuhannya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi. Saat kita memberikan sesuatu, belum tentu orang yang diberi benar-benar butuh akan pemberian tersebut. Tapi jika ada yang datang ke rumah kita hendak meminjam uang karena anaknya sakit misalnya, ia datang karena memang sangat membutuhkan, maka memberinya pinjaman nilainya lebih dahsyat dari sedekah itu sendiri. Kemudian cara yang ketiga, mengalirkan rezeki, yaitu dengan memberikannya secara langsung atau ngasih, atau disebut sedekah, ke masjid, ke pesantren, ke madrasah, kepada anak yatim dan orang miskin. Prinsipnya memberi kepada siapapun dalam bentuk apapun. Masyarul muslimin rahimakumullah. Terima kasih, terima dan kasih, menerima ilmu, mengasihkannya dengan berbagi ilmu yang dimiliki, menerima harta, mengasihkannya pada orang lain dan untuk kemaslahatan orang banyak, menerima atau memiliki badan yang kuat, badan yang sehat, kemudian mengasihkannya dan membantu siapapun yang membutuhkan peran kita. Terima kasih, menerima dan mengasih, lalu menerima lagi, lalu ngasih lagi, terus mengalir, terus berputar, semakin besar, dan semakin berkah. Semakin berkah, insya Allah, alhamdulillah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Allah telah memberikan rezeki dan segala kenikmatan yang sangat banyak kepada kita, dan semua itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat At-Takatsur ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu peroleh. Hadirin rahimakumullah, dengan mengalirkan rezeki, mudah-mudahan menjadikan pertanggungjawaban kita dinilai baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang berbahagia di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.